bahaya itu. Jadi dengan kita mengenal geritik hati kita, sifat-sifat buruk dalam dari kita, itu untuk meningkatkan kualitas kehambaan kita, sehingga kita diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang dicintai tadi itu. Bagaimana untuk sampai kita dicintai Allah? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari tidak kita lapisan-lapisan yang buruk tidak kita keluarkan dari diri kita, tidak bisa. Sampai mati ya seperti itulah masih. Karena dah lumrah ini. Karena janji Allah kan begitu. Summa radadnahu asfala safilin. Dialah Allah yang akan menempatkan tadi itu, ya kan? Roh kepada jasad yang ini. Sehingga dibungkus barang ini, barang bagus pun tetap dia tidak muncul, yang bagus tidak muncul, ditutup oleh aura jahat tadi itu. Karena dalam diri kita ini ada 7 lapisan yang mengelilingi, yang menutupi ruh yang mulia tadi. Yang Allah pandang itulah ruh yang suci tadi, yang alastrobikum qalubala saidna itu. Di mana letaknya? Di latifah qalbu, yaitu di latifah hati yang sifatnya robbaniyah, yang amat halus, yaitu software yang halus. Jadi tugas kita adalah menguliti sifat-sifat yang buruk tadi. Kalau sifat yang buruk dah kita kelupas dan kita kurangi gitu, harus diisi dengan sifat yang baik, tidak bisa dibiarkan. Coba kelas, kalau istilahnya airnya dah ada, ini kan ada airnya, angin tidak ada nih kan, karena dah penuh air. Tapi kalau airnya kita buang, kita biarkan, maka tetap akan masuk lah debu, barang yang kotor. Hati kita juga gitu. Dalam ilmu tasawuf itu ada istilah taholi, taholi dan tazali. Langkah yang awal kita ini menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Dalam tahapan ilmu tasawuf mengenali geritik hati itu, yang pertama adalah memang makam yang paling dasar nih, yaitu kita melepaskan sifat-sifat di lapisan yang pertama yang dasar, yaitu sifat amarah. Kalau sifat amarah itu ingin tahu tentang geritik hati kita nih, kalau kita senantiasa suka lalai dengan Allah, suka lalai namanya, suka nak menjauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ciri-cirinya. Nanti untuk nampakannya, dendam ada, hasad ada, dengki ada, pokok semua yang namanya penyakit batin masih bersarang di situ. Tidak ada satu pun yang hilang. Dia maunya seperti binatang. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu contohnya. Bahwa belum ada lapisan kita itu, belum kita kulit. Bagaimana untuk mengulitnya? Kan perlu itu resepnya. Tentu kita harus kenal diri, kenal Tuhan, kenal apa tujuan hidup kita, dan kenal kita saat ini di mana, dan nanti pun nak kemana kita arahnya. Itu harus kita pahami betul. Kalau itu tidak paham, tidak bisa keluar yang namanya sifat amarah tuh. Sampai bawa mati masih itulah dia. Karena kita tidak sadar, siapa aku nih, siapa yang jadikan aku nih. Sekarang aku nih dari mana? Saat ini aku di mana, dan nanti aku nih kemana? Itu harus kita pahami betul. Dari kemarin kan kita kaji dah. Termasuk man arafa nafsahu faqad arafahu. Secara zahir udah kita kaji, biji mati telingnya udah. Sekarang kita kaji software yang halus, yang latifah yang halus. Sifat-sifat perangai hati yang bisa membuat Allah itu tidak ridho kepada kita. Ini yang perlu. Sebab sebesar apapun amal yang kita lakukan, kualitasnya itu kalau dah Allah tidak ridho, tidak ada apa-apanya. Contoh, kalau biaya haji itu biasanya biayanya murah ke mahal, Min? Mahal ya. Dengan usaha ikhtiar yang melibatkan tenaga kan. Kalau kita dah tua naik haji tidak bisa lagi, ada kacak-kacak orang Arab kita.
tentu melibatkan waktu kita masih muda. Nah, kalau tidak punya ilmu, bagi naik haji, duit habis, kapak ada, tinggal namanya lah, mahsur dalam pandangan manusia ini. Tapi di sisi Allah, jadi lebih baik tuh kualitasnya yang kita cari. Biarpun istilahnya hajinya tidak haji besar, mungkin hanya sempatnya umroh aja, tapi kualitasnya. Bahkan kalau memang tidak sempat sekalipun nak naik haji kedolaan mati istilahnya, niatnya aja. Karena kemarin pelajaran kita kan cita-cita yang baik kan termasuk Allah sempurnakan pahalanya. Cuma bagaimana untuk natapkan niat ini supaya jangan dia berubah-ubah. Kan makanya diperbaharui niat. Sama dengan Islam kita kan kita perbaharui. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk perbaharui Islam, iman kita. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kata sahabat, iman kami ini pandai berubah. Kalau iman sahabat ini turun naik ya deh, lemah kuat. Tapi kalau iman kita ini keluar masuk. Jadi bagaimana ya Rasulullah kata untuk menguatkan dengan jadidu iman aku. Perbaharui dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya zikir kita itu termasuk zikir yang kita ambil la ilaha illallah.